Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang just in time. Baik, langsung saja. Just in time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time ini sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan full system, atau dengan kata lain ada 8 kunci utama pada just in time. Yang pertama yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang berdasarkan pada permintaan. Yang kedua, memproduksi dengan tujuan kecil. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya itu latar belakang timbulnya just in time. Just in time ini memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Karyawan diberi pelatihan mengenai bagaimana menghadapi perubahan yang dilakukan dari sistem tradisional. Nah, bagaimana cara kerja just in time ini? Apa yang diharapkan oleh just in time dan alat-alat statistik seharusnya diberikan? Adapun tujuan just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta memperbaiki kerja pengiriman. Tetapi ada satu hal yang perlu selalu diingat. Peningkatan daya saing tidak menjamin perusahaan akan survive, tetapi tidak memiliki daya saing menjamin dengan pasti terjadinya bencana. Yang selanjutnya itu ada persyaratan-persyaratan just in time. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penerapan just in time. Yang pertama itu ada organisasi pabrik dengan sistem just in time berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. Semua proses yang diperlukan untuk membuat produk tertentu diletakkan dalam satu lokasi. Yang kedua itu ada pelatihan rutin atau keterampilan. Just in time memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Karyawan diberi pelatihan mengenai bagaimana menghadapi perubahan yang dilakukan dari sistem tradisional. Bagaimana cara kerja just in time? Apa yang diharapkan oleh just in time dan alat-alat statistik seharusnya diberikan? Yang pertama, membentuk aliran penyederhanaan. Idealnya suatu lini produksi yang baru dapat disentuh sebagai batu ujian untuk membentuk aliran produksi, menyeimbangkan aliran tersebut, dan memecahkan masalah awal. Yang selanjutnya itu ada Kanban full system. Kanban merupakan sistem manajemen suatu pengendalian perusahaan. Karena itu, Kanban memiliki beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jangan mengirim produk rusak ke proses berikutnya. Yang kedua, proses berikutnya hanya mengambil apa yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, memproduksi hanya sejumlah proses berikutnya. Yang keempat, meratakan beban produksi. Yang kelima, menaati instruktur Kanban pada saat fine tuning. Yang keenam, melakukan stabilisasi dan rasionalisasi proses. Yang selanjutnya itu ada visibilitas atau pengendalian visual. Salah satu kekuatan just in time adalah sistemnya yang merupakan sistem visual. Melacaknya apa yang terjadi dalam sistem tradisional sulit dilakukan karena para karyawan mondar-mandir mengurus kelebihan barang dalam proses dan banyak rute produksi yang saling bersilangan. Yang keempat yaitu eliminasi kemacetan untuk menghapus kemacetan baik dalam fase setup maupun dalam masa produksi. Perlu dilakukan beberapa pendekatan yang melibatkan tim fungsi silang. Tim ini terdiri dari berbagai departemen seperti perekayasaan, manufaktur, keuangan, dan departemen lainnya yang relevan. Yang kelima itu ada ukuran lot kecil dan pengukuran saat waktu stop. Ukuran lot yang ideal bukan ukuran yang terbesar, tetapi ukuran lot yang terkecil. Pendekatan ini sesuai bila mesin-mesin digunakan untuk menghasilkan berbagai bagian atau komponen yang berbeda yang digunakan proses berikutnya dalam tahap produksi. Yang keenam yaitu total produktif magnetic TPM merupakan suatu
keharusan dalam sistem just in time. Mesin-mesin membersihkan dan diberi kurma secara rutin biasanya dilakukan oleh operator yang menjalankan mesin tersebut. Yang ketujuh yaitu kemampuan proses statistikal, proses kontrol atau SPC, dan perbaikan berak berkesinambungan. Kemampuan proses SPC dan perbaikan berkesinambungan harus ada dalam pemanufakturan just in time karena beberapa hal. Yang pertama, segala sesuatu harus bekerja sesuai dengan harapan dan mendekati sempurna. Kedua, dalam just in time tidak ada bahan cadangan untuk kemacetan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu semua kondisi mesin harus bekerja dengan prima, termasuk. Baik, yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Bila just in time merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Sasaran utama just in time adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Just in time atau JIT mendasarkan pada 8 kunci utama, itu menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan, memproduksi dengan jumlah kecil, menghilangkan pemborosan, memperbaiki aliran produksi, menyempurnakan kualitas produk, orang-orang yang tanggap, menghilangkan ketidakpastian, penekanannya pada pemeliharaan jangka panjang. Nah, mungkin hanya itu video yang dapat saya simpulkan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.